Bab 64. Kamu memang minta dihajar. Lari. Tidak lain adalah wanita misterius yang sudah lama tidak muncul. Mileye secara alami percaya pada kata-kata wanita misterius. Melihat Mileye menarik Nadia Jiang dan melarikan diri, para pengawal Nadia Jiang terkejut pada awalnya, dan segera mereka tanpa sadar memblokir Mileye. Mileye memandang Nadia Jiang. Nadia Jiang meliriknya, dan berkata, "Mundur." Setelah berbicara, kelompok itu mundur dari paviliun Zuixian dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan saat mereka mundur dari paviliun Zuixian, kekuatan yang kuat tiba-tiba turun dari atap paviliun Zuixian. Bang! Paviliun Zuixian meledak dalam sekejap, dan bayangan terbang keluar satu demi satu, dan di samping itu, ada beberapa teriakan. Melihat adegan ini, Mileye, Nadia Jiang dan yang lainnya mundur dengan kasar. Mata keduanya sangat serius. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul dari reruntuhan paviliun Zuixian, dan di tangan pria berjubah hitam, itu adalah gulungan teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas. Pria berjubah hitam hendak pergi, dan pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari kejauhan, lancang. Saat suara ini jatuh, tekanan tak terlihat tiba-tiba turun dari langit, langsung menekan pria berjubah hitam. Pada saat ini, pria berjubah hitam membuka telapak tangan kanannya, dan kilatan petir tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Bang! Raungan yang mengejutkan tiba-tiba datang dari seluruh langit, dan pada saat yang sama, kilat langsung menerangi langit malam seperti siang hari. Alam harmoni dewa. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di depan lelaki berjubah hitam, dan lelaki tua itu menatap lelaki berjubah hitam itu, "Siapa yang mulia, dan mengapa kamu datang untuk menyinggung paviliun Zuixian?" Paviliun Zuixian. Waka. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba tertawa, "Apakah itu luar biasa?" Suara itu serak dan aneh, jelas tersamar. Pria tua itu hendak berbicara ketika pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menekannya. Bang! Sambaran petir menyambar kepala lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu berubah drastis, tangannya bergetar ke langit, dan kekuatan yang kuat keluar dari telapak tangannya, tetapi saat kekuatan ini menyentuh petir, itu hancur. Detik berikutnya, bang! Orang tua itu menabrak langsung ke tanah dari udara. Di udara, pria berjubah hitam tidak bergerak lagi, tetapi tubuhnya bergetar dan menyapu ke langit yang jauh. Dalam sekejap mata, pria berjubah hitam menghilang ke malam yang jauh. Di bawah, lelaki tua itu memanjat keluar dari reruntuhan. Lelaki tua itu menatap ke langit yang jauh. Dengan tangan kanannya, dia menghancurkan batu seukuran ibu jari. Batu itu sedikit bergetar dan menghilang ke udara sebagai sinar cahaya hitam. Jelas, dia sedang memanggil orang. Setelah beberapa saat, suara pertempuran tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Rupanya, Master Paviliun Zuixian telah tiba. Pada saat ini, seorang wanita perlahan datang ke Mileye dan Tuan Putri ke-9. Orang ini persis Kuenetsu yang melelang barang sebelumnya. Kuenetsu memberi hormat sedikit kepada Tuan Putri ke-9. Tuan Putri ke-9, maaf, Paviliun Zuixian akan mendapatkan kembali barang itu. Mohon Yang Mulia beri sedikit waktu untuk Paviliun Zuixian. Tuan Putri ke-9 melirik ke langit dan sedikit mengangguk. 5 hari lagi, aku akan datang ke Paviliun Zuixian. Setelah berbicara, dia dan Mileye berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara wanita misterius di benak Mileye, "Kejar! Kejar!" Mileye tercengang. "Ayo cepat!" Suara wanita misterius terdengar lagi. Baru saja pria itu memiliki aura aturan Tao.
Aura aturan Tao. Hati Mileye membeku. Senior, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku bisa mengejarnya lebih cepat. Wanita misterius berkata dengan suara rendah, kamu mengejar orang itu begitu dia kabur, apakah kamu ingin mati? Mileye, ada apa? Tanya Nadia Jiang di samping Mileye. Mileye menarik kembali pikirannya. Dia memandang Nadia Jiang, aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, kamu kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Nadia Jiang sedikit mengernyit dan terdiam sesaat, dia menatap seorang lelaki tua di sampingnya, ikuti dia, jangan biarkan dia terluka. Pria tua itu mengangguk, tubuhnya gemetar, dan menghilang di tempatnya. Tapi tidak butuh waktu lama bagi lelaki tua itu untuk kembali ke sisi Nadia Jiang lagi, wajahnya agak jelek, yang mulia, ketinggalan. Mata Nadia Jiang sedikit menyipit, bagaimana mungkin? Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak tahu, dia tidak punya napas, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Mendengar ini, Nadia Jiang melihat ke kejauhan, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, orang ini cukup misterius. Di luar kota pembatas dunia, Mileye berlari sepanjang jalan, dan segera, dia langsung memasuki gunung yang dalam, dan begitu dia memasuki gunung yang dalam, dia mendengar suara pertempuran dari dalam gunung. Berhenti. Suara wanita misterius tiba-tiba terdengar. Mileye berhenti dengan cepat, senior. Wanita secara misterius berkata, tunggu sampai mereka selesai. Mileye menemukan tempat duduk bersila, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, senior, apa sebenarnya aturan Tao? Wanita misterius berkata, kamu akan tahu nanti. Mileye mengangguk dan berkata lagi, senior, makhluk di lantai 2 sudah bangun. Aku tahu. Wanita secara misterius berkata. Mileye berkata dengan cepat, bisakah kamu menghajarnya? Plak. Mileye terbang langsung. Penerbangan ini, dia terbang puluhan kaki jauhnya, dan mematahkan 2 pohon dalam prosesnya. Ketika dia bangun, ada sidik jari merah di wajah kanannya. Pada saat ini, wanita misterius tiba-tiba berkata, kamu memang minta dihajar. Mileye. Wanita misterius berkata lagi, lupakan makhluk di lantai 2, prioritasmu sekarang adalah mendapatkan aturan Tao sesegera mungkin. Menara ini pada awalnya rusak parah. Jika tidak ada aturan Tao, aku khawatir itu akan menjadi masalah besar. Mileye menggosok sisi kanan wajahnya, lalu mengangguk, aku tahu, hanya saja makhluk di lantai 2. Jangan khawatir, itu tidak berani membunuhmu. Wanita misterius berkata, kamu adalah pemilik menara sekarang. Begitu kamu mati, seluruh menara akan dalam keadaan tidak ada tuan. Pada saat itu, yang harus dihadapinya adalah menara itu sendiri, dan meskipun menara ini tidak punya aturan Tao, perlawanan naluriahnya juga bukannya sesuatu yang bisa dia lawan. Tapi, denganmu, menara ini tidak akan berantakan, jadi mereka tidak akan membiarkanmu mati sampai mereka keluar. Mileye sedikit terdiam, dengan ada dia, menara ini tidak lagi menjadi ancaman. Apa-apaan ini? Bang! Pada saat ini, ada ledakan tiba-tiba di pegunungan yang jauh, dan kemudian, arus listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti ular perak di ujung langit. Melihat adegan ini, kelopak mata Mileye melonjak, senior, orang itu terlalu kuat. Jika aku mengejar aku seperti ini, apakah hidup aku akan dalam bahaya? Wanita secara misterius berkata dengan suara rendah, kekayaan didapatkan dalam situasi bahaya. Mileye. Masih ada ledakan di langit di kejauhan. Tidak hanya itu, Mileye menemukan bahwa seluruh bumi dan pepohonan di sekitarnya mulai bergetar.
Master, apa ini? Mileye tampak sangat serius. Pada saat ini, langit yang jauh tiba-tiba menjadi tenang. Suara wanita misterius terdengar, "Kejar." Mileye tidak ragu-ragu, dan segera mengejar ke kejauhan. Semakin jauh dia pergi, semakin ketakutan dia, karena di sepanjang jalan, banyak pohon menjadi gelap gulita. Tidak hanya itu, tetapi bumi seolah-olah telah mengalami gempa bumi. Melihat adegan ini, Mileye merasa sedikit panik di hatinya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan pria berjubah hitam jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. "Ada aku di sini, kenapa kamu panik?" Wanita misterius tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Mileye dengan cepat berkata dengan wajah serius, "Ada ucapan senior ini, biarkan aku duel dengan seluruh pavilion Zuixian, aku juga tidak panik." Setelah dia selesai berbicara, dia mempercepat kecepatannya. Segera, dia datang ke lereng bukit kecil, dan di sisi lain lereng bukit, sebuah bukit kecil telah hancur, dan masih ada listrik yang bergerak dari waktu ke waktu di tanah. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Orang berjubah hitam itu sangat kuat, mengapa masih merampok teknik seni bela diri alam bumi?" Wanita misterius berkata, "Gulungan teknik seni bela diri kamu sebelumnya, di tangan pria berjubah hitam, baru benar-benar dapat mengerahkan semua kekuatan teknik itu, dan jika ada gulungan teknik seni bela diri itu, kekuatan pria berbaju hitam itu setidaknya bisa ditingkatkan hingga 30% sampai 40%. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Pergi ke kanan, ada air terjun ratusan kaki di sebelah kanan." Mendengar ini, Mileye melintas ke kanan, dan segera, dia datang ke air terjun. Ketika dia melihat air terjun, Mileye tercengang. Ini persis air terjun tempat dia dan Nadia Jiang bersembunyi belum lama ini. Mileye datang ke lubang kecil di air terjun, dan benar saja, ada seseorang yang terbaring di lubang kecil itu adalah pria berjubah hitam itu. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, apakah aturan Tao pada orang ini?" Wanita misterius berkata, "Tidak, Mileye." Wanita secara misterius menambahkan, "Orang ini memiliki aura aturan Tao, artinya, orang ini pasti pernah mendekati aturan Tao di suatu tempat." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Orang ini tampaknya dalam keadaan koma sekarang, aku tanyakan padanya saat orang ini bangun." Itu tidak realistis. Jika orang ini bangun, aku mungkin akan dipukuli sampai mati. Wanita misterius tiba-tiba berkata, "Laki-laki di depanmu tidak dalam keadaan koma." Mileye. Pada saat ini, tekanan yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti Mileye, dan seluruh tubuh Mileye tampaknya dihancurkan oleh gunung, tidak bisa bergerak sama sekali. Mileye berkata dengan cepat dalam hatinya, "Senior, cepat serang." Namun, wanita misterius tidak berbicara. Wajah Mileye tiba-tiba menjadi pucat. "Senior, jangan menipu aku." Wanita misterius masih tidak berbicara. Pada saat ini, pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Mileye. Pada saat ini, pria berjubah hitam telah melepas topengnya, dan jubah hitam itu juga terkoyak. Oleh karena itu, Mileye dapat melihat wajah pria berjubah hitam itu dengan jelas. Ketika dia melihat wajah pria berjubah hitam, Mileye tercengang. Wanita. Pria berjubah hitam di depannya ternyata seorang wanita. Dan dia juga wanita yang cantik, matanya besar, tenang dan dingin, wajahnya memerah dan halus. Yang paling penting adalah bahwa pasangan di dada itu sangat besar. Itu terlalu besar, tetapi tidak kehilangan keseimbangan, karena sosoknya memang sangat indah. Ini adalah wanita yang bisa membuat darah pria mendidih dalam sekejap. Tetapi pada saat ini,
darah Mileye tidak mendidih, hanya seluruh tubuhnya dingin. Wanita itu menatap Mileye, "Siapa kamu?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Anggap saja aku belum pernah ke sini, oke?" Wanita itu memandang Mileye untuk waktu yang lama, dan secara bertahap, ekspresinya menjadi sangat serius, karena Mileye tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa merasakan napas Mileye. Rupanya, ini gara-gara wanita misterius. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menoleh untuk melihat keluar air terjun, dan segera, seorang lelaki tua mendarat di pohon di kejauhan. Wajah wanita itu sedikit berubah, dan detik berikutnya, dia melintas tepat di depan Mileye, dan kemudian menempel dengan Mileye seperti itu. Tubuh Mileye tiba-tiba membeku di tempat. Di luar, lelaki tua itu melihat sekeliling, dia melirik lokasi air terjun, kesadarannya menyapu air terjun, dan dalam sekejap, dia berbalik dan menghilang ke kejauhan. Di lubang kecil, perempuan itu menatap Mileye yang berada di dekatnya, "Gendong aku ke kerajaan Ning." Dalam suaranya, tidak ada sedikit pun keraguan dan ada sedikit niat pembunuhan. Mileye terdiam, tetapi dia meratap dalam hatinya, "Senior, tolong." Wanita misterius tidak menanggapi. Bersambung.